Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Sylvia Dewi. Nah, video ini adalah video spesial untuk kalian para maba yang baru aja masuk kuliah di tahun ini. Nah, di video ini aku mau sharing tentang bagaimana cara untuk memanfaatkan dan memaksimalkan masa maba di tahun pertama. Apa sih tujuanku membuat video ini? Menurutku, masa-masa maba itu adalah masa-masa emas di mana banyak sekali waktu dan kesempatan yang bisa dimanfaatkan. Selain itu, masa maba adalah masa yang tidak terulang lagi, kecuali kalian pindah ke fakultas bahkan univ lain. Selain itu, masa maba adalah masa di mana satu, tugas dan praktikum tidak sebanyak semester-semester berikutnya. Yang kedua adalah kalian belum dibebani dengan yang namanya KKN dan juga skripsi. Nah, selain dua alasan tadi, di semester ini atau di masa maba ini, kalian juga bisa lebih mengenal teman-teman kalian, teman-teman seangkatan kalian, dan juga senior-senior kalian, bahkan teman-teman kalian sampai di luar kampus. Karena tentunya untuk semester-semester depannya, kalian tentu akan dihujani dengan kesibukan organisasi maupun kesibukan kuliah. Sehingga untuk bertemu atau bahkan berkenalan dengan orang lain itu akan tentunya menjadi lebih sulit. Lalu, apa aja yang bisa dimanfaatkan maba di tahun pertamanya, dan bagaimana cara memaksimalkannya? Sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya video aku. Karena kedepannya aku akan lebih sering untuk sharing tentang kemahasiswaan seperti ini. Nah, hal yang pertama yang kalian harus lakukan dan yang kalian harus maksimalkan adalah kenal sebanyak mungkin teman-teman seangkatan kalian, bahkan senior-senior kalian di kampus pada saat masa orientasi penerimaan mahasiswa baru atau masa ospek. Nah, hal yang pertama ini aku taruh di bagian paling awal. Kenapa? Karena menurutku kalau nomor 1 ini sudah kalian lakukan, maka nomor 2 dan seterusnya itu akan lebih mudah. Nah, tentunya sebelum masuk ke suatu universitas atau fakultas, kita merasakan yang namanya masa ospek. Nah, menurutku di masa ospek ini kalian bisa manfaatkan dengan mengenal sebanyak mungkin teman-teman sefakultas kalian dan juga senior-senior fakultas kalian. Nah, kalau di UGM sendiri tentunya ada masa ospek univ. Nah, kalian bisa juga memanfaatkan masa ospek univ ini dengan mengenal teman-teman kalian yang beda fakultas. Tentunya ini akan mempermudah ke depannya. Mempermudah dalam hal apa? Mempermudah dalam kalian kalau ingin mengikuti lomba. Nah, bukan hanya lomba, tapi kegiatan-kegiatan lainnya seperti PKM mungkin, ataupun mungkin dalam hal-hal lainnya. Tentunya nggak rugi bukan mempunyai banyak teman, baik dalam kampus maupun di luar kampus. Nah, itu tadi hal pertama, yakni memperluas relasi kalian di dalam dan di luar kampus. Nah, hal kedua yang harus kalian lakukan adalah daftar UKM yang kalian minati saja. Kenapa? Karena banyak orang-orang atau mahasiswa yang daftar suatu UKM karena ikut-ikutan teman. Nah, ini tentunya nggak boleh ya. Nah, menurutku kalian harus mendaftar atau mengikuti suatu UKM yang benar-benar kalian minati saja. Atau mungkin kalian yang sudah memiliki gambaran pekerjaan yang kalian inginkan atau gambaran karir kalian ke depannya tentunya setelah lulus, nah kalian bisa mendaftar atau mengikuti suatu UKM yang selinear dengan harapan karir kalian. Nah, contohnya seperti aku kan kedokteran hewan ya. Nah, kalau aku tertarik suatu saat kerja di dunia livestock, maka tentunya aku memilih suatu UKM yang berkaitan dengan livestock atau mendaftar suatu UKM yang berhubungan dengan livestock. Nah, kenapa aku saranin untuk memilih atau mendaftar suatu UKM yang relate dengan harapan karir kalian? Nah, tentunya di organisasi atau di UKM tersebut banyak sekali mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan bidang dari organisasi atau UKM tersebut. Entah itu seminar ataupun bahkan sharing kecil-kecilan. Di acara-acara tersebut tentunya juga banyak mengundang pembicara-pembicara yang sudah expert di bidang tersebut. Nah, dari sini kalian bisa mendapatkan gambaran bagaimana pekerjaan impian kalian. Atau mungkin bisa menjadi suatu pertimbangan apakah kalian tetap ingin memimpikan pekerjaan tersebut atau kalian bisa pindah haluan. Nah, walaupun pindah haluan, kalian bisa lakukan sedini mungkin. Nah, saran dari aku lagi terkait organisasi adalah kalian jangan mengikuti lebih dari 2 organisasi, kecuali kalian benar-benar minat di organisasi tersebut. Mungkin di tahun pertama, karena kalian masih berstatus sebagai anggota, kalian belum terlalu sibuk ya. Tapi di tahun-tahun berikutnya, kalau kalian masih lanjut di organisasi tersebut, kalian mungkin mulai sibuk karena kalian sudah berstatus sebagai pengurus. Kalau dari aku, menurutku ikut satu organisasi saja, tapi kalian benar-benar maksimalin di organisasi tersebut. Nah, itu tadi adalah hal kedua. Nah, selanjutnya adalah hal ketiga.
Hal ketiga yang kalian harus manfaatkan dan harus kalian maksimalkan selagi maba adalah ikut kepanitiaan. Nah, dengan ikut kepanitiaan, kalian bisa menambah relasi pertemanan serta juga menambah pengalaman kalian. Nah, saran dari aku adalah kalian harus konsisten dalam ikut kepanitiaan ini. Maksudnya, kalau kalian dari awal adalah dalam SI atau seksi acara, nah usahakan kalian ke depannya adalah masuk juga di SI atau seksi acara. Nah, ini sebagai bukti aja sih kalau kalian benar-benar minat di bidang tersebut. Nah, saran dari aku ini bersifat opsional sih, artinya kalau kalian adalah tipe orang yang suka tantangan atau mungkin suka mencoba hal-hal baru, kalian bisa berpindah dari si satu ke si yang lainnya di acara berikutnya. Nah, tetapi kalau dengan mengikuti si yang sama setiap acaranya atau setiap kepanitiaannya, maka itu akan mengimprove skill kalian. Selain itu, kalau kalian akan nulisnya di CV, itu akan terlihat lebih rapi. Dan tentunya CV kalian akan lebih menarik karena satu garis lurus atau linear. Selanjutnya adalah hal keempat yang kalian harus manfaatkan selagi maba. Hal keempat ini adalah daftar lomba ataupun kompetisi lainnya. Nah, untuk kalian yang dari SMA sudah sering ikut lomba atau kompetisi, nah kalian diuntungkan dengan masa maba ini. Kenapa? Kalian bisa manfaatkan skill kalian yang sudah kalian asah dari lomba-lomba zaman SMA hingga zaman kuliah nanti kalian bisa lanjutkan. Tidak hanya di masa maba, tentunya sampai nanti kalian hampir lulus. Nah, untuk kalian yang dari SMA mungkin belum memiliki atau mengikuti lomba, nah kalian di sini harus pinter-pinter untuk meraba di mana skill dan kemampuan kalian. Nah, pertama-tama kalian harus bisa memulai lomba atau kompetisi yang sesuai dengan hobi dan passion kalian. Contohnya kalau kalian bisa acting atau bisa suka nonton teater, nah kalian bisa memulai lomba kalian dengan mengikuti lomba-lomba yang sesuai dengan teater atau drama. Mungkin kalian bisa ikut monolog ataupun mungkin sampai lomba-lomba teater lainnya. Nah, jadi pokoknya disesuaikan aja dengan hobi dan passion kalian yang kalian punya. Nah, itu tadi hal keempat. Selanjutnya adalah hal kelima, yakni adalah mendaftar beasiswa. Nah, sekarang ini banyak banget beasiswa-beasiswa yang bertebaran di luar sana yang bahkan mahasiswa tahun pertama aja udah bisa daftar. Salah satunya adalah beasiswa PPA seperti yang aku singgung di video ini. Nah, tinggal kalian aja, kalian aktif ataupun kalian telaten untuk mencari beasiswa yang kira-kiranya sesuai dengan kriteria kalian. Nah, itu tadi adalah 5 hal yang bisa aku sharing tentang bagaimana cara memanfaatkan masa maba. Nah, satu tips dari aku adalah kalian harus mencatat semua pencapaian kalian, baik itu beasiswa, kepanitiaan, dan lomba di suatu catatan kecil. Bisa itu di buku ataupun di notes HP kalian. Gunanya apa? Nah, kalau kalian ingin memperbarui atau mungkin baru membuat CV kalian, nah kalian bisa membuka catatan kalian yang itu tadi. Jadi kalian tidak ketinggalan satupun prestasi ataupun pencapaian kalian. Sayang banget bukan kalau ada ketinggalan satu karena itu salah ataupun mungkin lupa nyatetnya. Nah, itu tadi video aku tentang bagaimana cara memaksimalkan dan bagaimana juga cara memanfaatkan masa maba kalian. Nah, semoga video aku ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya video aku ini. Sampai jumpa di video berikutnya.